Fenomena parkir liar di bahu jalan, minimarket, rumah makan, hingga objek wisata menjamur di beberapa daerah termasuk DKI Jakarta. Minimnya lahan parkir membuat fenomena ini pun semakin berkembang. Dinas Perhubungan DKI Jakarta kemudian gencar menertibkan oknum parkir liar termasuk di wilayah Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Di sisi lain, parkir liar menguntungkan sejumlah pengendara karena lebih kreatif dan bertanggung jawab dalam memarkirkan kendaraannya. Parkir liar pun dipilih sejumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan untuk bertahan hidup. Namun nyatanya, keberadaan oknum parkir liar membuat sejumlah masyarakat resah karena sejumlah oknum parkir liar justru mematok harga yang terlalu tinggi. Seperti belakangan terjadi di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta, di mana sebuah mobil dihargai Rp150.000 untuk biaya parkir liar. Padahal, pemerintah sudah memiliki aturan tentang parkir kendaraan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan demi ketertiban jalanan. Lantas, bagaimana pendapat warga Jakarta ya soal oknum parkir liar yang tersebar di sejumlah wilayah? Ini dia Suara Jakarta. Malu sama kamu, Kakak. Maaf ya. Belakangan kan banyak juru parkir yang ketok harga gitu Pak, kayak yang di sini tadi saya udah kasih tahu, Rp150.000 untuk satu mobil. Itu sangat kurang ajar. Udah di luar kewajaran itu. Saya sih nggak tahu menahu ya. Mungkin itu di luar dari perhubungan kali ya. Wah, saya kurang tahu tuh, Kak. Tahu ya? Kurang tahu. Jatuhnya udah termasuk kepemalakan sih. Apa ya, kayak kurang pas aja ya Mbak ya? Nggak pantas ya, kelewatan banget gitu. Jangan terlalu inilah, yang sewajar-wajarnya aja gitu kan. Itu doang sih. Karena emang kalau dari perhubungan itu emang segitu itu bukan harga yang normal gitu. Kalau dari pemerintah, kalau resmi itu ya mobil ya 5.000, motor ya 2.000. Terus menurut Bapak keberadaan oknum parkir liar itu gimana Pak? Meresahkan ya, cukup meresahkan. Lebih baik ditertibkan aja sama itu di sub gitu kan, supaya dimasuk ke pemerintahan gitu. Saya setuju kalau begitu. Soalnya kan bahasa kasarnya udah melampaui batas ya. Minta 150 per mobil itu sama aja kan nyiksa orang namanya. Ya kan, itu doang sih. Yang wajar aja minta 20 baru pantas ya. Jadi enak juga, yang ngasih juga ikhlas kan, buat anak bini makan kan. Apalagi namanya tempat ibadah harusnya tidak dipungut biaya apapun. Karena kita mau ibadah aja malah jatuhnya disusahkan. Kan sebetulnya kan itu udah ada, kalau yang di minimarket atau apa itu kan udah ada tulisannya parkir gratis. Nah, itu kayak di premanisme nggak sih Mbak? Harusnya kan memang itu kan diperuntukkan untuk pelanggan gratis, secara gratis ya. Tiba-tiba mereka datang itu kan cukup merasakan juga. Ya sebenarnya sih agak membantu juga, cuman kalau memang istilahnya terlalu berlebihan kayak yang kemarin viral itu ya emang risih aja kalau misalnya di minimarket kan ada kayak ATM gitu ya, padahal kita cuman waktunya kayak cuma 1 menit atau 2 menit, tapi tetap aja dipintain uang parkir. Kalau saya pribadi kalau misalnya datang ke minimarket terus ada tukang parkir, jadi ya mending cari yang lain gitu. Iya sih, jujur sih ya, pilih yang nggak ada tukang parkirnya sih. Di convenience store itu udah ada tulisannya juga kadang free parking, tapi tetap aja yang mungut gitu kan. Bahkan ada parkir liar itu yang nyopotin tulisan free parking itu. Itu kan masuknya ke kantong pribadi ya, kantong pribadinya mereka. Terus juga kedua, mungkin hampir semua pengendara merasa itu tuh termasuk ke hal yang merugikan mereka. Karena kan itu jatuhnya ke pungli, itu pungutan liar. Dan tidak termasuk ke kas negara. Dan mereka juga mungkin, bukannya susun, mungkin dipergunakan untuk hal-hal yang kurang baik juga mungkin. Walaupun kadang-kadang kendaraan kita dibantuin untuk ditarik atau kita diseberangi, itu gimana Kak? Nggak setuju? Ya kadang dia jagain, kadang enggak gitu. Tapi jarang sih Mbak diseberangin juga ya. Biasanya kita nyebrangin. Kebanyakan iya. Terkait dijaga atau tidaknya mungkin dijaga, tapi apabila nanti ada kehilangan atau misalkan kacanya pecah, ada yang maling, mereka pasti tidak akan tanggung jawab, walaupun nantinya akan diurus, mungkin akan lama.
kalau misalnya emang niatnya bantu dan dengan nominal yang masih masuk akal, karena dia bantu ya, it's okay menurut saya gitu kan. Tapi juga kalaupun misalnya tetap dia mau mengut parkir kan harus ada kebijaksanaan kayak dari misalnya convenience store gitu kan. Kalau emang nggak boleh ya udah ditertibkan gitu. Kalau emang dia niatnya bantu dan kitanya ikhlas juga sih nggak masalah buat saya. Tapi dengan syarat itu tadi, jadi nominalnya tuh yang masuk akal lah. Kalau misalnya kayak di Istiqlal itu 150.000 per mobil itu kayak nggak masuk akal banget gitu. Kejar target gitu kayaknya ya. Bisa juga ya karena kejar target ya salah-salan lah gitu. Sebetulnya kalau pemerintah sendiri memberi tempat parkir untuk bis, karena kami pelaku wisata khususnya driver wisata itu dari teman-teman juga tidak hanya sendiri kesulitan cari tempat parkir. Terus kalau tukang parkir itu sendiri kan biasanya dia terpaksa ya karena nggak ada pekerjaan lain. Kakak gimana sih? Apakah ada saran untuk kedepannya? Ya mungkin alasan mereka itu salah satunya itu ya. Dinas siapa yang harus bertanggung jawab gitu sih sebenarnya? Mungkin di Jakarta sekarang cari pekerjaan mungkin harus dengan pendidikan yang tinggi ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih banyak kok pekerjaan yang lebih masuk akal yang bisa lebih mudah gitu. Mungkin dari dinas terkait ya kayak yang perlu memang harus ada perhatian khusus ya untuk yang hal-hal seperti ini, memang cari solusi sama-sama gitu loh, supaya orang ini bisa dapat lahan pekerjaan, tetapi juga nggak mengganggu dan itu juga resmi gitu, gimana caranya gitu. Jadi cari solusi lah sama-sama. Banyak opsi pekerjaan lain yang tidak juga merugikan orang lain gitu. Karena kan mereka namanya orang mencari nafkah kan harusnya memberikan solusi yang win-win solution lah. Baik dari si pemberi pekerja yang enak, terus juga dari si pekerja yang enak. Ketika misalnya kita mengasih uang ke mereka kan ibaratnya ini apaan gitu. Apa yang sudah mereka berikan ke saya gitu, ibaratnya kayak gitu. Iya itu ya, intinya ya itulah. Dari kerja susah akhirnya ya apa yang bisa dikerjakan ya dikerjakan. Bapak biasanya kalau misalkan diparkirin gitu suka ngasih berapa Pak? Ya 2.000 lah rata-rata. Kalau yang standar sana kalau motor sih antara 2.000-3.000. Kalau misalkan dari saya walaupun agak kesel karena nggak mau cari keributan atau apa ya mending kasih aja sih. 150.000. Bilangnya begini. Sudah tahu biasanya kan begitu. Iya, tahu biasanya berapa Mas. Kalau dulu memang kan 150 Mas. Kadang di 11 itu saya pernah 200. Sudah tahu kan? Saya anggap tahu gitu aja. Terkait kebijakan dinas perhubungan yang udah mulai nertipin nih, masih berarti setuju banget ya? Iya, setuju. Setuju, bagus. Ya seharusnya ya emang konsisten terus gitu. Jadi jangan istilahnya musim-musiman lah gitu. Kalau memang harus ditertibkan ya tertibkan kalau memang melanggar gitu. Jadi kita juga parkir nggak berani sembarangan kalau memang sesuai aturan gitu. Udah tepat sih kalau bisa sih jangan di situ aja, yang ditertibkan di semua tempat yang sekiranya memang bukan resmi ditertibkan juga gitu Kak. Kalau memang parkir itu agar tidak meresahkan masyarakat lagi, juru parkir ini sebaiknya ya Dinas Perhubungan atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta ngebuat sebuah regulasi khusus yang memberikan mereka kayak yang bisa mengakomodasi lah intinya kedua belah pihak, antara si pengguna jasa parkir ataupun si juru parkirnya ini agar menjadi resmi gitu, tidak liar dan tidak menembak harga. Mungkin bisa dalam regulasi tersebut bisa diterapkan juga penetapan harga, misalkan ambang batasnya seperti apa. Nggak ada kayak kejadian kemarin itu yang 150.000 per mobil. Terus sistemnya gimana sih kalau misalkan juru parkir liar kan mungkin ya kalau udah dapat buat dia sendiri gitu ya. Kalau di sub apakah dibagi oleh si pemegang kekuasaannya atau gimana Pak? Nggak ada, ini cuma anak wilayah aja sih, nggak pakai ormas-ormasan. Ya kalau kita ya bagi-bagi aja gitu. Ya kan kita store juga gitu. Terus kira-kira kalau misalkan nih dari oknum-oknum parkir liar mau daftar jadi tukang parkir yang resmi gitu bisa nggak sih sebenarnya? Kurang tahu deh kalau itu perhubungan yang mengolah.
Nah, itu juga saya juga nggak tahu caranya ya. Kalau tahu caranya mungkin juga pasti bisa beralih ke situ. Tertarik, iyalah, ya resmi lah. Itu kan lebih aman, lebih safety gitu kan buat kedepannya. Bagi kami juga gitu, lebih aman gitu doang. Ada saran nggak sih Kak ke depannya untuk oknum juru parkir atau untuk parkir di area-area? Ya semoga bisa dibina lah dengan yang instansi terkait lah istilahnya gitu. Jadi jangan ada istilah disebut parkir liar. Jadi setiap tempat parkir jadi ada penanggung jawabnya gitu. Jadi orang yang parkir juga nggak was-was gitu lah. Ya supaya aman-aman aja lah parkir gitu kan. Nggak ada kendala gitu, nggak ada preman-preman gitu. Ke ininya sih kayak lebih ke dinas terkaitnya aja yang harus bertanggung jawab aja untuk ketertiban ya. Kan juga kalau dilihat berantakan juga nggak enak ya Mas ya, kotanya jadi kayak nggak bersih nggak sih? Harus sediain kantong-kantong apa parkir nggak sih? Kalau emang pun mereka mau di-hire untuk jaga parkiran yang resmi, lebih better sih kayaknya Mbak. Saran saya sih, ya itu tadi, yang pertama kita cari win-win solution ya, yang kedua itu saya pikir kalau emang niatnya bekerja dengan hati pasti ada aja lah jalannya gitu kan, nggak mesti seperti itu gitu. Ya semoga ke depan hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi gitu. Ya, kedepannya ya benar sih yang tadi kakak opsi yang ketiga tuh, ya kan Dinas Perhubungan harus sentuh mereka-mereka itu loh ya, supaya jangan sampai parkir liar seperti itu ya kan, yang notabene yang nyekek orang lah bahasanya kayak gitu maksud. Ternyata, sebagian besar masyarakat Jakarta menolak keberadaan oknum juru parkir liar karena dinilai mengganggu kenyamanan. Meski demikian, juru parkir liar juga dipilih karena lokasinya yang strategis. Semoga kedepannya pemerintah mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah ini ya. Lantas, bagaimana sih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di Suara Jakarta berikutnya.